Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya Tumbur Tobing dari Areopagus Marketplace Ministry. Saya akan membahas topik yang kelima yang kontroversial dan sangat kontekstual di dalam ruang karir kerja Anda dan saya. Temanya adalah ular bludak. Apa itu ular bludak dan kapan itu tertulis di dalam Alkitab? Sebenarnya ular bludak itu menjadi sesuatu yang sensasional dan fenomenal setelah ada seorang nabi yang terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis, yang sudah dinubuatkan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, bukan di sinagog, bukan di perkotaan, tetapi di padang gurun. Anehnya, itu mempunyai magnet yang begitu luar biasa. Ribuan orang berbondong-bondong ingin mendengarkan khotbah yang berbeda. Penghayatan, pengenalan akan Tuhan yang hidup di dalam diri seorang Yohanes Pembaptis merombak struktur keberagamaan yang sedang dingin, yang kaku, yang sangat munafik, yang sangat memalukan, yang tidak ada kemungkinan orang yang beragama saat itu, dalam hal ini orang Yahudi, Yahweh yang dipercaya, yang dikumandangkan menjadi sesuatu yang basi, menjadi sesuatu yang kosong, dan juga jiwanya sesuatu yang tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Beribadah, datang ke sinagog, tradisi yang mematikan. Bukan sesuatu persekutuan, dia mengenal secara pribadi, tetapi ajaran-ajaran yang berkontradiksi dengan hidup sehari-hari. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tirulah ajaran daripada orang Farisi yang sudah mengambil kursi daripada Musa, tapi jangan ikuti perilakunya yang sangat melukai hati Tuhan, yang sangat mendukakan keberadaan Kristus pada saat itu. Lihat secara nyata. Maka ular bludak adalah satu kekasalan daripada Yohanes Pembaptis. Dia harus berteriak keras, dia harus memarahi orang-orang yang ada di sekitar, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mendengarkan khotbah yang mengagungkan, menghidupkan itu, membuat para pendengarnya tertusuk di dalam jiwanya, dan mereka sadar Allah yang mereka kenal, yang dia pelajari, yang didengar setiap saat di sinagog, setiap Sabat, tidak mendapatkan satu kenikmatan ilahi. Saat Yohanes Pembaptis, nabi yang hidupnya begitu singkat, mengharu-birukan, mereka harus rela dibaptis dengan air di Sungai Yordan. Sehingga ini menjadikan satu awal perjalanan Yesus sebelum tampil dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu sendiri adalah titik tolak di mana masyarakat Yahudi saat itu melihat, mendengar sendiri bagaimana janji Tuhan digenapi melalui diri Yohanes Pembaptis. Sehingga ini pembelajaran bagi Anda dan saya. Di mana ada khotbah yang jujur, khotbah yang benar, khotbah yang bertarik lurus dengan firman yang sudah tertulis ribuan tahun, yang kita namakan Alkitab, itu membuktikan orang itu menjadi alat Tuhan. Lilin kecil di dalam kegelapan hidup manusia di dunia ini. Berapaskah yang kita sedang jalani ini menjadikan satu bukti kehangatan jiwa api yang dari Tuhan yang menghidupkan iman Anda dan saya. Sehingga kata ular bludak yang kedua ini, Yohanes Pembaptis ingin menghantam kemunafikan, kepalsuan, ketidaksungguhan. Maka ular bludak itu mengandung 4 ciri. Yang pertama, ular bludak adalah orang yang suka berkhianat. Berkhianat adalah sesuatu yang tidak transparan terlihat. Tidak gampang dikatakan dia pengkhianat atau tidak. Karena orang ini, istilah saya adalah orang yang mempunyai wajah 1000. Di dalam keadaan apapun, dia bisa memperlihatkan dirinya begitu bijaksana, begitu baik, begitu mengasihi, begitu memperhatikan. Tetapi di dalam jiwa yang terdalam, dia mempunyai agenda serial. Bagaimana dia menjilat atasan, bagaimana dia membangun opini kepada bawahan kolega,
dan bagaimana dia membuat satu narasi cerita seolah-olah dia menjadi hero, menjadi pahlawan, seolah-olah dia menjadi salvation, orang yang membawa keselamatan, seolah-olah dia menjadi suatu proklamator di dalam ruang kerja Anda. Tetapi tipe orang seperti ini, kalau Anda dan saya tidak ada bijaksana ilahi, Anda pun akan tergerus, Anda pun akan terhisap di dalam kedengkian hati dia. Wajahnya bisa begitu anggun, wajahnya bisa penuh dengan senyum, wajahnya bisa begitu baik mengajak Anda untuk mentraktir Anda ke Starbucks, mungkin ke restoran, makan Chinese food, makan Padang, dan lain sebagainya. Tetapi dalam interaksi itu terlihatlah satu narasi yang sedang dia menggoreng satu cerita dan sedang membangun satu opini dan membentuk frame of thought. Cara Anda berpikir takluk kepada buayan dari dia karena dia adalah pengkhianat, supaya dia nanti diangkat sebagai orang yang berjasa dan pada saat tertentu dia bisa mengkudeta kedudukan atasan karena Anda sudah dipengaruhi. Ini real, tidak hanya dalam dunia politik, dunia bisnis, bahkan dalam dunia gereja, dalam seluruh aspek institusi kehidupan manusia. Yang namanya pengkhianat adalah satu job yang diminati oleh orang yang dangkal otaknya, yang pingin shortcut, yang pingin menggapai kesuksesan, yang ingin dihargai, yang ingin cepat kaya, yang ingin mendapatkan segala sesuatu tidak perlu dengan satu penderitaan. Hati-hati Anda loh dengan pengkhianat-pengkhianat yang berkeliaran di sebelah kanan kiri Anda. Tidak hanya di gereja, di yayasan, apapun, di kantor, mungkin juga di keluarga, saudara Anda, mungkin abang adik, mungkin ayah ibu dan lain sebagainya. Jadi pengkhianat itu bukan sekedar dia berada di dalam DPR atau di dalam kantor pegawai negeri, dalam politik. Tidak, semua aspek hidup manusia itu adalah satu pembelajaran yang tidak ada training seminarnya. Bagaimana menjadi seorang pengkhianat yang sukses. Itulah yang saya sebut pengkhianat ular bludak, ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah orang yang suka menyangkal. Saya senang menonton film-film spionas. Salah satunya adalah Mission Impossible. Nah, Mission Impossible adalah orang-orang menjadi spionas, agen mata-mata, menyelidiki dan lain sebagainya di berbagai negara dan seterusnya. Dan mereka adalah satu tugas bagaimana menggagalkan setiap kejahatan. Bagus, benar. Tetapi yang perlu kita selidiki, di dalam benar, bagus, dan juga mereka ada kejelekan, sesuatu yang sama dan akhirnya dipraktekkan kepada setiap orang, yaitu mata-mata itu kalau ketahuan, dia ditanya, Anda dari mana? Siapa yang mengatakan gitu? Dia akan diam dan dia akan menyangkal. Bahkan yang mengutus dia akan mengatakan dan cuci tangan. Dan dia tidak tahu menahu. Oh, saya tidak tahu. Oh, saya tidak kenal. Oh, dia mungkin salah mengerti dengan saya. Padahal orang itu yang menugaskan dia. Padahal orang itu menjadi pion. Padahal orang itu sukses. Story-nya menjadi mata-mata yang akhirnya menyangkal segala sesuatu yang dia lakukan tidak sesuai dengan standar operating procedure. Atau tidak sesuai dengan ketetapan ketentuan yang sudah digarisbawahi oleh perusahaan. Atau di dalam gereja Anda, atau di dalam keluarga sekalipun. Jadi sikap penyangkalan ini adalah penyangkalan yang sifatnya di dalam dirinya, kepuasan dirinya. Bukan yang dimaksud Kristus, engkau harus menyangkal diri. Tapi di sini menyangkal di dalam melakukan hal-hal yang bertolak belakang. Hal-hal yang melukai ketetapan apa yang sudah ditetapkan di dalam satu institusi. Ular bludak yang ketiga adalah ini yang sangat luar biasa. Maka ular bludak ini seperti para orang-orang Saduki, Farisi, rakyat waktu Barabas atau Yesus. Orang mengatakan Barabas dibebaskan. Bagaimana dengan hal ini? Dia adalah orang benar. Dan orang banyak itu mengatakan darahnya itu dapat kami tanggung dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang. Itu yang disebut provokator. Provokator itu orang yang sangat intelijen. Provokator itu orang yang sangat tahu face reading. Membaca wajah setiap orang yang akan dipakai sebagai pion.
yang akan dipakai sebagai striker kalau dalam hal bola, sebagai orang yang di depan, sebagai orang yang membuktikan dia sukses. Orang itu berani bayar harga dan loyal untuk menyatakan segala sesuatu yang tidak benar karena sudah diprovokasi oleh seorang provokator yang sangat intelijen, yang sangat cerdas. Dia membuat satu mapping, persiapan, dan dia membuat satu agendanya, dan dia membuat satu ketentuan kapan itu bisa dilakukan dengan benar untuk menghasilkan segala sesuatu yang jelek sekalipun, dengan resiko yang paling buruk sekalipun. Karena objektifnya, orang yang diprovokasi harus jatuh. Ketetapan sudah dikatakan oleh firman Tuhan harus diruntuhkan. Jadi bahaya sekali provokator. Hal yang keempat, ular bludak itu adalah orang yang suka sekali berbohong. Maka waktu zaman Hitler, ada seorang penasehat politiknya yang mengatakan bahwa semakin Anda dan saya berbuat bohong dan diproklamasikan, di-share kebohongan Anda, dan tanpa ada kritisasinya dan tidak ada penyaringannya, tidak ada analisis yang dalam, itu akan menjadi satu kebenaran yang kontennya, isinya adalah bohong. Semakin bohong itu disebarluaskan menjadi kebenaran yang baru, atau istilah kerennya pada zaman sekarang adalah post-truth. Kebenaran yang tidak mengandung kebenaran. Itulah tipe bohong zaman sekarang ini, ular bludak di dalam perusahaan, di dalam seluruh global competition. Kata bohong menjadi satu kebenaran baru. Maka tidak heran yang namanya hoax, yang namanya viral, tanda kutip lagi, kenapa orang Indonesia gampang sekali membaca viral dan langsung falling in love with viral. Never deep analysis. Dan banyak orang Indonesia sulit sekali mencoba merestrukturisasikan di belakang tulisan yang hoax itu, apa skema logikanya, apa menjadi struktur motivasinya, dan sedang menggapai apa tujuan di belakang hal ini semua, akan menghasilkan bentuk satu hal apa dari perkataan itu. Kenapa hal itu? Saya meyakini karena banyak manusia suka sekali kepada hal-hal yang shortcut, suka sekali kepada hal-hal yang gampang, tidak pernah mau berpikir lebih luas. Maka seringkali saya mengatakan, dengarlah khotbah dari setiap pendeta yang mempunyai teologi yang kuat, hidupnya benar. Dengarlah pembicara-pembicara seminar di YouTube, orang yang intelektualnya tinggi, yang sudah diuji dalam proses waktu, sehingga dia menjadi representasi intelektual yang sangat dipakai Tuhan, walaupun dia bukan anak Tuhan. Ini sangat perlu kita pelajari. Tapi kalau Anda dan saya tidak pernah terbiasa belajar sesuatu yang high quality, itu menyebabkan hidup Anda dan saya menuju kepada kesia-siaan. Shallow thinking. Jadi yang dangkal terus. Lalu 3 hal yang akan saya bahas yang terakhir ini. Tadi ular bludak 4 cirinya. Yang pertama adalah dia pengkhianat. Kedua, dia adalah penyangkal. Ketiga, dia adalah provokator. Yang keempat, pembohong. Sekarang 3 hal menjadi kunci the success story. We as the children of God have been saved by Christ Himself. Remember? Ingat, waktu lalu saya membahas tentang Taman Getsemani. Sehingga hari ini 3 success story yang pertama adalah captive thoughts. Ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3-5. Paulus ingin mengatakan, saya hidup di dunia. Berarti saya hidup di dunia harus menawan segala pikiran. Anda dan saya orang Kristen, apapun jabatan Anda, posisi apapun, orang Kristen itu harus melihat semua sistem pikir yang ditampilkan di televisi, di film-film, di musik, di fashion show, di segala hal di dalam konteks budaya. Karena Anda kalau tidak bisa mengevaluasi, menganalisisnya, Anda tidak akan bisa menawan pikiran. Ingat, Paulus mengatakan semua pikiran yang sesat itu menandakan kekacauan hidup. Dan Anda adalah suara dari Tuhan Yesus berada di wilderness, di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis. Maka hal yang keenam, Paulus mengatakan obedient to Christ. Supaya orang itu taat kepada Kristus,
Karena seluruh pikiran itu ditaklukkan, ditundukkan kepada doktrin, sistematika, filsafat Kristen, dan worldview Kristen. Maka saya sarankan orang Kristen jangan lagi bermain-main dengan pembodohan. Belajar teologi yang sehat. Belajar filsafat Kristen yang benar. Banyak bukunya. Di kamar saya ini, banyak sekali orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam sejarah kehidupannya. Dari zaman abad 15, abad 4 Saint Augustine, sampai abad 21. Yang sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kita berada di dalam ruang public square. Yang ketujuh, bagaimana yang ketujuh ini adalah yang terakhir. Ular beludak harus kita hadapi, send the light. Kirimlah terang ilahi. Seperti lagu mengatakan, siapa yang kuutus? Aku Tuhan. Aku utus engkau terus ke bukit, ke luar kota, segala macam di mancanegara. Itu bukan berbicara hal konotasi kepada lokasi secara fisik. Tetapi di sini segala aspek hidup Anda dan saya ada opportunity dari Tuhan, send the light. Dan proclaim hal kebenaran. You must talk. He is the light. He is the true light. Dia adalah hidup. Dia adalah terang. Dia adalah kebangkitan. Memungkinkan segala sesuatu ular bludak harus kita taklukkan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan